Dia ngomong, Gus, suara laptopnya kecilin. Udah malam nih. Ih, para pocong di kebun itu banyak di sana. Yang hampir ngerumun situ. Kalau aku tengok di situ ada kisaran 20 pocong di situ. Bagus, buka pintunya. Buka pintunya. Buka aja pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. TV cembung dijentikin gini kan ada suaranya gitu. Kayak gelas ya. disentil ya. Makanya kayak gitulah. Terus ada suara langkah di belakang belakang rumah di taman itulah. Ya ada yang jalan. Suara langkah orang berjalan ya? Ya, soalnya kan di kamar. Jadi kan ini kamar itu ada jendela tuh. Nah, jadi jendela itu kita bisa lihat taman gitu. Nah, jadi kita bisa dengar juga suara dari taman itu. Terus ada satu lagi nih. Ini bener-bener yang bikin trauma. Nah, pokoknya pas suatu kejadian kan hari Jumat itu libur. Nah, karena libur kan, jadi kan aku kan punya laptop tuh. Nah, aku main laptop lah malam-malam. Jadi aku main laptop di tengah ruang tamu. Nah, pas di ruang tamu itu pertamanya masih ada kakakku sama mamaku tuh lagi nonton TV. Sekitar jam 11 lah. Jam 11 aku masih main laptop tuh. Terus karena udah malam kan, jadi kakakku sama mamaku mau tidur duluan. Lah, aku main laptop sendirian tuh di sana, di tengah-tengah ruang tamu itu yang gede itu. Nah, kisaran jam 11:30, aku kira itu ada anak iseng gitu loh, main HP depan rumah. Terus nyetel ini kayak suara-suara horor dulu. Jadi ada suara terus ada lagi suara sikat lirik-lirik gitu. Dan itu enggak sekali, bolak-balik itu sampai aku betah dengerin suara itu sampai 1 jam itu, sampai setengah 1 ya. Ada positive thinking aja lah. Dah. Setelah itu ini yang bikin bikin aku sedikit tersadar lah. Di kuping sebelah kiriku itu ada yang teriak namaku. Paku. Buka pintunya. Buka pintunya. Apa sih, gak jelas gitu. Dah, aku cuekin itu. Wah, aku tetap positive thinking aja. Lagi sibuk-sibuk main-main laptop kan. Mamaku bangun. Mamaku bangun, dia ngomong, Gus, suara laptopnya kecilin. Udah malam nih. Aku pikir aku pakai headset. Aku ini pakai headset nih. Dikiranya mamaku aku nonton film horor. Aku gedein suara laptop padahal aku pakai headset. Ya. Cepetan tidur, udah malam nih. Oh ya, bentar lagi. Biasalah anak.
karena lagi seru-serunya main laptop kan. Jadi apa, selama 1 jam itu aku dengar suara-suara itu, tapi aku cuekin tuh sambil dibisikin di sebelah kiri. Tetap aku dibisikin, bagus, buka pintunya. Terus sekitaran jam 1, jam 1 itu ada yang ketok-ketok pintu. Bodo amat, aku bilang siapa lagi, paling angin. Tetap positive thinking, bodo amat. Tok lagi, tok. Habis pintu, jendela kan situ apa di rumahku kan pintu jendelanya tuh gede, kaca gitu loh. Kaca diketok. Apalagi apa nggak peduli lah aku. Dibisikin lagi, bagus, buka pintunya, buka aja pintunya. Apa sih ini? Mungkin karena aku terganggu kan sama suara itu. Aku beraniin lah. Aku masih positive thinking itu, belum tahu itu kalau itu gangguan. Agak aku buka pintunya, aku buka gordingnya. Apa lagi nih? Aku udah pegel gitu kan. Apa lagi nih? Pas ku buka di kebun, astagfirullahaladzim, itu benar-benar hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Para pocong di kebun itu banyak di sana, yang hampir ngerumun di situ. Kalau aku tengok di situ ada kisaran 20 pocong gitu. Aku buka, pas aku lihat, aku nggak takut sama sekali. Bodo amat, tutup, duduk lagi aku, dengerin aja lagi. Habis duduk, masih tetap bagus, buka pintunya, masih tetap digituin. Diketok lagi apa kacaku. Makin lama makin kenceng. Aku udah keganggu kali, setengah marah. Aku buka pintu, akhirnya kuintip pintunya. Aku buka, gak ada siapa-siapa nih. Tutup lagi. Tapi itu apa, sosok yang pertama tadi Mas Bagus lihat ini sosok pocong tadi kan yang pertama itu? Ya, ada pocong banyak. Aku kaget, tapi aku gak takut. Nah, tapi yang kedua ini yang pas Mas Bagus itu intip masih ada? Gak ada. Udah nggak ada lagi ya? Gak ada. Aku pegel tuh karena apa sih ini ya kan? Makanya aku intip, nggak aku buka, aku intip dikit gitu. Gak ada siapa-siapa kok. Jadi ibunya Mas Bagus ataupun kakak itu nggak tidur lagi? Nggak dengar ada ketukan di jendela sama pintu? Setelah sekian lama dari kecil, karena dari kecil aku ngerasa hal-hal goib itu hal biasa. Jadi pas malam setelah aku habis marah-marah kayak gitu, itu lampu di tengah sama di ruang tamu matikan. Kaget aku langsung kan. Itu posisinya Mas Bagus lagi ngapain? Masih buka laptop, tapi aku udah merinding gitu. Habis buka pintu gitu. Aku kan bilang, gak ada siapa-siapa pun. Tutup. Aku duduk lagi kan di laptop. Itu aku udah merinding kali itu. Setelah itu aku udah ini, aku nggak ini suara udah nggak dibisikin lagi. Tapi kupingku panas sekali. Nah, ya itulah. Setelah itu lampu itu tiba-tiba mati. Itu langsung aku takutan, laptop tuh gak aku sedot, ketutup, aku langsung cabut tidur. Dan kengeriannya gak sampai situ aja, Kang. Pas aku tidur, itu kan aku udah tidur pakai selimut tengkurap begini kan. Pas itu aku bisa tidur.
di tidurnya ini aku mimpinya ini aku di halaman belakang rumah. Di halaman belakang rumah ini kan apa kayak ada kolam, ada taman-taman gitu loh. Aku jalan kaki di situ malam hari. Makin lama jalan kaki, makin lama kok tamanku besar. Rasanya taman cuma sepetak gitu kan. Terus aku bingung kan di dalam mimpi itu. Aku beneran ini mimpiku ini bisa kurasakan gitu. Jalan kaki makin lama makin lari aku. Dulu aku di mana nih? Kok besar kali tamanku? Aku udah bingung di situ. Di situ di mimpi itu aku takutan. Aku tersesat. Gimana nih? Rasanya dia ada di taman. Tersesat, lari-lari. Ada kata aku bungkuk ketakutan gini. Aku masih inget itu. Aku masih inget kali itu di mimpiku itu. Pas sudah bangun, tahu nggak kenapa? Bangun tuh aku posisinya di mana? Posisiku kan aku kan di spring bed nih, di tengah-tengah. Aku tutupan selimut tuh. Posisiku kaki ini udah di bawah gini. Di bawah gini. Jadi cuman badanku ini di kasur. Di kasur, kakiku udah di bawah gini. Jadi setengah badan udah turun ke bawah ya? Iya. Itu jam 6 pagi aku bangun itu. Disitulah aku baru mulai ngerasa ketakutan di rumah itu. Nah, setelah itu apa lagi nih? Kejadian apa lagi yang meneror Mas Bagus khususnya nih? Nah, kejadian aku itu kan ada temennya kakakku tuh. Di situ temannya kakakku tuh dia nerangkan penghuni rumah. Nah, sebenarnya aku sendiri juga udah tahu, walaupun aku nggak berinteraksi, tapi suatu ketika ada temannya kakakku. Jadi temannya kakakku ini indigo. Bisa melihat ya? Udah bisa melihat, dia bisa interaksi juga. Nah, bahwasanya itu di ruang tamu itu ada 15 sosok makhluk. 15 itu ada kalau diceritain tuh di sudut tuh ada pocong, terus ada pocongnya tuh tetap di situ terus katanya. Terus ada kayak manusia tapi dia kakinya kayak kebalik gitu katanya. Terus dia merangkaknya tuh di tembok, jadi kayak laba-laba gitu. Terus ada lagi di situ ada kayak anak kecil katanya kembar anak kecil ini. Terus tumbuh agak banyak. Terus di belakang tuh ada genderuwo. Di taman ya? Di taman tuh ada genderuwo. Nah, katanya temannya kakakku nih, genderuwo ini dia udah lama di situ. Jadi memang penunggunya di sana. Terus ada lagi ponakanku dari Kalimantan. Jadi kan kakakku yang dari Kalimantan ini pulang ke Malang. Dia bertamu gitu. Nah, dia punya anaknya masih umur balita lah. Dari Kalimantan. Jadi pas bertamu bilang gini, loh, mama, itu loh ada orang kayak laba-laba itu jalan-jalan ke sini. Nah, dia ngeliatin terus ini loh. Namanya anak kecil kamu polos kan, asal ngomong aja. Mamanya udah jangan diliatin gitu. Persis kayak aku dulu malah. Ini ciptaan langsung sama kakak saya. Jadi kebetulan saya nggak ada di rumah waktu itu. Jadi mereka bertiga balik lagi kerja ke kelompok di rumah angker itu. Udah dicap angker karena udah banyak penampakan di situ. Tapi bentar nih, mau nanya, selama sering Mas Bagus nih rasakan ada sosok pocong, ada genderuwo, katanya kan sampai beberapa makhluk, saking banyaknya di rumah kontrakan ini, apa pernah anggota keluarga kerasukan gitu? Kerasukan pernah. Nah, gimana ceritanya?
Yang kerasukan ini temannya kakakku yang indigo itu. Oh, Nah, dia pas sore-sore, ya pas lagi nggak ada orang di rumah, jadi cuman aku, teman-temannya kakakku yang ditakutin yang ditampakin penampakan tuh, sama kakakku ya. Jadi ada temannya kakakku yang indigo, temannya kakakku yang dikasih penampakan tuh sama kakakku. Jadi mereka bertiga kerja kelompok lagi tuh. Tapi kejadiannya pas sore. Nah, pas sore-sore itu katanya kakakku, ini temannya kakakku yang indigo ini ke belakang dia kayak berinteraksi gitu loh, karena aku nggak di sana, karena aku diceritain tuh. Oh, jadi kali ini temannya si kakak ini emang sengaja ya, karena mungkin merasakan ada interaksi dari makhluk lain di belakang rumah ini ya. Iya. Nah, katanya temannya kakakku ini yang indigo ini, di sini nih katanya di rumah itu tuh udah kayak pasar, saking banyaknya. Dia interaksi di sana, kayak entah nyebut apa, tiba-tiba dia kerasukan. Jadi 3 cewek di situ, satu kerasukan, bingung. Katanya kakakku tuh bingung ini mau diapain. Jadi dia kerasukan ngerinting-ngerinting. Dia kerasukan sendiri, katanya dia duduk di sana, dia ngomong, terus ada yang ngomong lagi dengan suara lain. Dia ngomong sendiri, terus ada yang ngomong sendiri, tapi pakai tubuhnya sendiri. Jadi kayak kita ngobrol tapi ngobrolnya sama orang, tapi kita ngomong sendiri gitu loh. Iya. Tahu kan? Jadi makhluk itu keluar masuk lah, mungkin ada 2 makhluk yang saling bergantian lah ya. Iya. Saling ngobrol. Jadi pakai satu tubuh 2 makhluk ini untuk saling berinteraksi gitu ya. Iya. Jadi apa yang diinikan sama makhluk tersebut? Nah, jadi dia itu ngobrol sama ini. Katanya ada 3 makhluk yang masuk di tubuhnya ini, temannya kakakku nih. Nah, yang pertama yang ditanyain itu ini kuntilanak. Ya, kuntilanak itu pertamanya itu dia nggak di situ. Dia itu katanya ini dikirim ke situ buat nakutin. Pokoknya dia dikirim ke tempat itu karena sesuatu. Oh, jadi emang si makhluk ini sengaja ya dikirim ke rumah ya? Ya, jadi kayak ada yang manggil gitu loh. Nah, dari situ terus yang kedua itu ada anak kecil masuk, ditanyain juga, kenapa kamu tiba-tiba nakal? Iya, soalnya ada yang nyuruh. Nah, gitu. Ada yang nyuruh. Kamu kan udah lama di sini. Dulunya kamu nggak nakal, kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gini? Jahil gitu. Ya, kenapa kamu tiba-tiba jahil? Tadi yang dulunya dia pemalu, dia sembunyi-sembunyi, bebas. Itu. Terus yang ketiga si Gendruwo. Nah, si Gendruwo ini yang lebih kuat karena. Nah, jadi dijelasin sama Gendruwo ini. Sebenarnya penunggu di sekitar ini ini pasif, tidak ada interaksi kan. Tapi berhubung ada sesuatu yang membuat mereka ini jadi mereka seperti auranya kuat. Jadi mereka seperti seolah-olah mereka tuh lebih kuat daripada manusia gitu. Nah, terus ditambah lagi katanya si Gendruwo ini interaksi makhluk di sekitar sini tuh lama kelamaan jadi banyak. Jadi sebelumnya ini sepi, lama kelamaan jadi banyak. Makanya rumongso nambah wakeh. Itulah katanya diceritain sama kakakku. Pas sudah interaksi kayak gitu, baru temannya kakakku ini tiba-tiba sadar. Tuh. Nah, jadi hal apa yang membuat, ya katanya kan tadi kayak si Kunti yang pertama.
dia bilang dia suruhan kan, Ya. disuruh gitu kan. Nah yang kedua sosok anak kecil itu bilang dulunya emang pemalu kan, tapi karena ada sesuatu hal yang membuat dia jadi leluasa di sana kan, jadi jahil gitu sama manusia. Nah yang ketiga dari keterangan si Genderuwo. Nah si Genderuwo ini bilang kalau dulunya nih mereka pasif, istilahnya tuh nggak terlalu aktif gitu kan. Nggak ganggu. Istilahnya tuh ada tapi nggak mengganggu gitu kan. Nah pertanyaannya, hal apa nih yang bikin mereka itu yang tadinya baik jadi mengganggu, terus yang tadinya sedikit jadi banyak. Nah, hal apa ini yang membuat mereka tuh jadi seperti itu? Nah, jadi ceritakan kemarin ada apa yang punya kontrakan rumah ini, itu kan datang tuh, entah apa ngobrol-ngobrol sesuatu. Jadi sebelumnya itu pas kita sebelum pindah, ternyata di atas pintu itu kayak dipasangin sebuah jimat gitu. Jadi pas masuk, yang pas pertama Mas Bagus nih ceritakan datang si ibu kos sebelum itu kontrakan. Sebelumnya pas kita pindah ternyata di atas pintu itu dikasih jimat. Nah dikasih jimat. Nah tapi pas kita masuk itu kan sebelumnya ya, sorry ini baru ku ceritain. Jadi pas kita pindahan itu Pak Deku yang dari Jogja itu datang ke Malang. Datang karena ada urusan dinas katanya. Nah terus datang kan, mampir lah ke rumah baru, ke kontrakan baru. Jadi ketemu lah Pak Ade yang semasa kecilnya Mas Bagus ini yang menutup mata batin Mas Bagus ya. Iya. Datang lagi nih ke Malang dan tepatnya ke rumah kontrakan Bagus sekarang ya. Iya, benar. Di situ ada jimat sama Pak Deku dinonaktifkan. Jadi jimat itu udah nggak berkutik lagi. Kemungkinan si jimat itu yang bikin setan-setan itu pada datang. Istilahnya itu mungkin si jimat itu adalah istilahnya pemicunya lah ya, kalau mungkin jadi yang menarik makhluk-makhluk itu datang itu ya karena ada jimat itu ya. Ya, makanya sama Pak Deku dinonaktifkan, dimatikan jimatnya. Jadi jimatnya masih tetap ada sampai udah lama pindah, sampai ada hampir 1 tahun di sana. Terus yang kedua, ini yang bikin masalah. Jadi yang punya kontrakan datang ini, itu kan ngobrol sesuatu tuh. Bisa jadi itu yang bikin interaksinya lebih aktif lagi. Interaksi goib-goibnya tuh lebih aktif lagi di situ. Tuh. Jadi si Pak Ade ini menemukan hal apa lagi nih? Nah itu kan pas kita baru pindah tuh, jadi Pak Ade itu udah bersihin sebenarnya, udah bersihin rumahnya. Oh jadi pas pindah itu bareng sama ada Pak Ade juga ya? Selang 3 bulan lah baru dia datang bersihin. Bersihnya dia cuman ngomong aja, ini sebenarnya rumah ini nggak bagus loh, soalnya letaknya di bawah itu, tapi gak apalah, masih nyaman kok. Gitu. Tapi nggak menjelaskan juga bahwa di rumah ini ada jimatnya, enggak lah ya? Nggak jelaskan dia. Nggak menjelaskan. Nggak jelaskan. Tapi ketika inilah baru dikasih tahu mungkin kan? Ya. Nah itu. Terus balik lagi ke cerita ya, ke ceritanya temannya kakakku yang indigo ini. Jadi setelah dia kesurupan tadi, itu kakakku disuruh sama temennya yang indigo ini, aku sebutnya ini ya, Mbak Indigo lah. Nah sama Mbak Indigo ini, dia minta di hari itu juga dibersihkan. Diceritakan sama kakakku, jadi di sore, pada sore hari sebelum asar. Jadi setelah yang temen Mbak Indigo ini kesurupan, dia kan minta, pokoknya dia minta ke kakakku, minta gini dia ngomongnya, Yung, nama kakakku,
Ini dipanggilnya Yum ini. Yum, kalau pengen apa keluargamu ini apa bersih, ini kamu harus lakukan ini sekarang. Dulu apa nih? Kakakku gitu bilang gitu. Kenapa nih? Pokoknya kamu harus bersih ini sekarang. Loh, aku nggak bisa minta tolong ke kamu nih, ke Mbak Indigo ya kan? Nggak bisa. Ini yang bisa bersihkan cuman kamu, bukan mamamu, bukan adikmu, cuman kamu yang bisa bersihkan. Dan aku minta hari ini, karena cuman hari ini barang ini bisa dibersihkan. Daripada digangguin kan, kakakku positif thinking aja. Yaudah, apa yang bisa aku lakukan? Nah, sekarang aku tunjukin caranya. Kamu lakukan apa yang aku perintah. Pokoknya jangan sampai salah. Tenang, semuanya bisa bisa aku backing. Pokoknya bisa aku lindungin gitu. Katanya Mbak Indigo. Itu waktunya siang apa malam ini? Sore ya? Sebelum adzan asar. Nah, pokoknya itu lagi nggak ada orang, itu cuma 3 orang itulah sama temennya kakakku itu. Itu jadi minta air, kasih garam, airnya kasih garam, dikasih doa, kasih syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, didoain sama Mbak Indigo ini. Terus dicepratin lah itu air sama disuruh kakakku pokoknya nyepratin ke air ke tanah itu, cepratin ke tanah. Nah, cepratin airnya ke tanah, ke taman, merata. Itu kakaknya Mas Bagus yang ngerjain? Ya, tapi disuruh sama Mbak Indigo. Cepratin ke tanah. Setelah itu Mbak Indigo ini bisa ngeliat. Nah ini ketemu. Dikali lah itu. Bener, nah ketemu barang yang digali, yang ditanam itu sama orang-orang yang punya rumah itu. Habis ketemu itu sama Mbak Indigo ini nyuruh kakakku, kamu pegang, kamu bungkus rapi, kamu ikat, ayo kita jalan, ayo kita keluar, kita buang. Itu isi bungkusan itu apanya? Nah, itu diceritakan isi bungkusannya itu berisikan kembang 7 rupa, terus melati, terus kayak kembang-kembang buat kuburan gitu. Oh iya. Nah, terus ada bawang merah, bawang putih, terus ada bungkusan hitam. Bungkusan hitam itu katanya ada isinya itu kayak rambut sama ranting lah. Nah, itu pas dibuka katanya kakakku itu masih segar. Masih kayak baru ya? Masih kayak baru. Padahal itu kalau dihitung tuh udah agak lama, kisaran 3 bulanan lah. Seharusnya udah busuk lah ya? Seharusnya udah busuk. Itu masih baru. Jadi kalau dicium ini masih baunya masih wangi. Nah, itu dibungkuskan aku ngeliatnya itu kan dibungkus sama kain hitam. Jadi kain hitamnya tuh sama Mbak Indigo ini suruh ditutup gini, terus dipegang rapat-rapat ini. Nah, habis dipegang rapat-rapat, terus mereka keluar ke rumah. Nah, kan ku ceritain itu kan keluar rumah kan ada jalan tuh, atas kan kuburan tuh. Nah, kalau kita turun itu maju lagi, turun maju dikit, nah itu ada kayak sungai, sungai, pokoknya ada sungai lah di situ, sungai agak besar. Jalan dari lurusan kebun ya? Ya, nah yang nyut kan di sana. Nah, dan itu walaupun aku di luar, makanya aku nggak di rumah ya, aku bisa tahu hal itu terjadi. Pas bungkusan itu dibuang, itu aku di warnet tuh lagi main tuh, beneran aku lagi main tuh, aku ngerasa ya, kalau aku dari sisiku ya, aku ngerasa tiba-tiba ada sesuatu yang ganjel nih. Tiba-tiba aku pikiran itu aja, aku pikir tuh semua yang ku ingat
yang kemarin yang diganggu ini tuh langsung terlintas sepintas gitu. Ya disitulah aku nggak tahu apa yang terjadi kan. Nah setelah dibuang terus apa sama Mbak Indiko kan balik lagi tuh ke rumah. Nah yang sisa garam dapur di rumah itu didoain Al-Fatihah sama apa surat-surat itu, terus suruh ditebarin di sekitar rumah garam itu. Nah semenjak itulah apa namanya penampakan itu berkurang. Mas Bagus ini ya, kan yang buang ini kakak Mas Bagus sendiri ya, istilahnya atas saran dari Mbak Indigo ini ya. Nah pertanyaan saya, kenapa harus kakaknya Mas Bagus ini yang membuang si bungkusan itu? Kenapa nggak si Mbak Indigonya yang udah jelas-jelas istilahnya ini dari hal-hal masalah gaib ini Mbak Indigo yang lebih tahu gitu kan? Itu pertama aku nggak beritahu ya, karena aku nggak mendalami ilmunya. Terus aku sendiri juga kurang tahu interaksi yang sebenarnya terjadi sama Mbak Indigo ini pas lagi kesurupan. Kan dia kesurupan sendiri, ditemenin sama kakakku sama temennya kakakku itu. Jadi kan nggak ada orang di rumah. Nah aku langsung maju dikit ya ceritanya. Jadi setelah beberapa lama itu kisaran 2 bulan setelah dibuang itu udah sedikit lah gangguannya, udah nggak, hampir pertama masih ada kayak ganggu terus masih ada orang jalan-jalan itu ada, tapi lama-kelamaan udah hilang diri. Terus rumah itu kayak kembali adem. Malang kan adem, apalagi rumah di bawah adem. Itu yang biasanya agak gerah, kayak agak enak gitu lah auranya. Itu lama-kelamaan udah enak, udah agak adem. Nah setelah 2 bulan tadi itu Pak Diku datang. Entah tiba-tiba Pak Diku tuh tidak diundang tiba-tiba datang gitu. Datang. Nah datang ini Pak Diku nih meluruskan semua ceritanya apa yang terjadi. Jadi dia itu katanya nerawang, katanya aura di rumah ini udah hilang. Dia itu sebenarnya mau nolong, cuman nggak bisa. Adikku ini ada pokok keperluan lah, nggak bisa nolong, pas mau nolong ternyata udah ditolong. Nah jadi sama Pak Diku tuh dilanjutin, disuruh kasih garam, beber di sekitar rumah itu. Nah terus sekeluarga ini kayak diruqyah. Ya, ruqyah, dibacain doa. Nah katanya dia bisa ngelihat apa yang terjadi. Pas aku ketemuan sama bukain pintu sama orang yang punya kontrakan itu. Nah jadi tuh gini, pada waktu itu tuh karena aku pulang dari warnet, entah kenapa ya timingnya pas juga kan, di rumah nggak ada siapa-siapa, mama nggak ada, kakak nggak ada, pasnya aku juga pulang dari warnet. Jadi aura aku tuh meredup, aura lelah. Maka dari itulah jadi aura orang yang kelelahan itu gampang dimanipulasi. Jadi secara tertutup itu mataku untuk berpikir itu ditutup sama makhluknya tuh nggak kelihatan, emang nggak kelihatan. Jadi namanya orang di hipnoterapi gitu loh. Jadi aku nurutin apa yang ibu kontrakan itu mau, makanya bisa sampai bukain itu aku disuruh yang mau. Oh iya, sampai istilahnya kan Mas Bagus juga nggak ngomong kan, yang padahal Mas Bagus ini mendampingi kan. Ya. Tapi Mas Bagus nggak cerita. Itu karena apa? Dalam memoriku pas diantar sana itu nggak ada. Padahal aku sebenarnya ada, tapi karena samar-samar, jadi aku
gak aku ceritakan karena apa lupa karena tersamar-samar itu. Tapi aku ingatnya itu pas udah dibuang itu apa kayak sesajen itu dibuang, aku baru ingat bungkusan. Itu ya. Aku baru ingat apa yang terjadi, aku jelasin lah. Ya, gimana? Ya itu soalnya kamu pertamanya yaitu apa auramu redup jadi gampang dimanipulasi itu. Terus yang kedua itu ibu kontrakan tuh tahu dia tuh bisa kayak tahu loh timingnya pas rumah itu sepi, jadi dia bisa ngelancarin itu. Dan plot twistnya ibu kontrakan ini itu nunggunya di rumahnya temen di rumah sebelah, tetangga sebelah yang temannya mamaku itu yang punya. Oh, padahal itu ya emang tetanggaan kan pas di depan rumah. Ya. Niatnya si ibu itu ngirim. Itu aku baru tahu ceritanya itu pas Pak Deku itu ceritanya ke mamaku, nggak cerita ke aku. Jadi aku diberitahu mamaku pas udah lama udah nggak ketemu lagi sama Pak D. Diceritain bahwasannya yang punya kontrakan itu aslinya tuh pengen ngusir kita, ngusir yang punya rumah itu. Jadi sengaja menakut-nakuti lah penghuni rumah atau keluarganya Bagus ini supaya keluarga Bagus ini nggak tenang ya di rumah, nggak betah gitu. Jadi pengen keluar dari rumah atau gimana gitu kan? Niatannya itu ngusir secara halus. Ngusirnya secara halus emang kan, tapi pakai pakai cara kasar gitu loh, pakai cara-cara yang tidak dianjurkan, yang tidak halal lah. Entah bilang baik-baik, tapi ya karena sudah kontrak kan, terjalin kontrak bahwasanya emang ini rumah udah dikontrak selama 3 tahun, ya 3 tahun lah kita harus tinggal di situ. Kan kita nggak mau rugi juga kan. Nah, jadi tuh ibu kontrakannya itu ingin kita pindah karena rumah itu pingin langsung dijual. Oh gitu. Ya, ada orang yang mau beli. Padahal mungkin bisa juga ya gini, kalau misalnya nih ada rumah si ibu ini mau dibeli orang, kan bisa juga sebenarnya tuh ngomong baik-baik gitu kan. Nah, sisa kontraknya ini istilahnya mau digimanakan, kan bisa diomongin secara baik-baik nih. Nah, bisa juga mungkin nih sisa kontraknya nih kubalikin lagi lah uangnya, kan bisa juga sebenarnya dari hasil kan jual beli uang gitu loh. Nah, itulah. Nah, tapi ibu kontrakan itu berbeda pikiran. Kemungkinan ya bukannya fitnah ya, mungkin ibu kos juga istilahnya untuk kembali, kalaupun keluarga Mas Bagus nih pindah, yang untuk sisa kontraknya itu nggak bisa bayar, mungkin seperti itu. Bisa makanya jadi melakukan dengan cara seperti itu. Jadi si ibu kontrakan ini punya untung kan, nggak usah kebalikin mereka yang kabur duluan. Bisa jadi seperti itu, tapi ya wallahu alam. Jadi pokoknya akhir ceritanya itu kita tinggal di sana sampai kontrakan itu habis sesuai dengan kontrak yang tertera dari awal. Jadi kontrak 3 tahun ya 3 tahun habis. Begitu. Jadi setelah dari rumah itu pindah lagi kemana ini? Nah, setelah pindah ke rumah kontrakan itu pindah lagi kontrakan. Kontrak lagi? Ya. Jadi kita skip ya. Jadi dari dulu itu karena mama sama papa ini udah pisah. Jadi mama ini pisah sendiri. Jadi dari pas aku kecil, dari kelas 6 SD itu udah pindah kontrakan. Tapi pas aku masih kecil kontrakannya di sekitar kampungnya dekat eyangku, karena sekolahku sama sekolahnya kakakku dekat situ gitu loh. Oh, jadi selama beberapa kali pindah kontrakan itu ya tetap di daerah yang sama. Dari situ. Baru pas ya. Aku SMK, mau lulus SMK lah, itu baru aku pindah agak jauh di
nggak jauh lah, dekat. Kalau tahu Stadion Kanjuruhan, aku dekat situ. Pindah kontrakan di sekitar situ, baru agak jauh. Nah jadi Gitu. selama ini nih, selama keluarga Mas Bagus ini, termasuk Mas Bagus sendiri nih keluar dari kontrakan itu, apakah masih ada gangguan ataupun hal-hal aneh yang mengikuti keluarga Mas Bagus nih? Itu alhamdulillah udah nggak ada. Malah semenjak dibersihkan sama Mbak Indigo yang pertama, yang kedua ditambah lagi dibersihkan lagi sama Pak D, itu sudah nggak ada yang namanya gangguan. Oke, guys, itulah sepenggal pengalaman kisah horornya Mas Bagus serta keluarga. Nah itu mungkin cuman beberapa aja ya Mas ya yang diceritakan, karena ya kalau diceritakan semua dari mulai ibu ataupun kakak Mas Bagus itu beda-beda versi ya. Ya, beda versi. Dan beda-beda juga makhluk yang mendatangi kan. Ya. Nah, jadi intinya yang diceritakan Mas Bagus ini yang paling Mas Bagus ingat lah sampai sekarang kan. Yang aku ringkas lah. Sebenarnya banyak plotnya itu. Itu aja. Guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan untuk kalian seperti biasalah, yang jomblo dikasih cepat-cepat bertemu dengan jodohnya. Amin. Dan untuk yang punya keluarga, mudah-mudahan dilimpahkan untuk rezekinya, sejahtera keluarganya. Untuk kalian juga yang suka dengan video ini, silahkan like dan komen. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video salam lainnya dari Ghost Story. Saya Aces, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.